Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 25 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita terus membaca Alkitab kita sesuai dengan jadwal yang sudah kita jadwalkan. Dan 1 tahun penuh kita selesai membaca Alkitab, dan nanti juga tahun berikutnya kita mulai lagi membaca Alkitab. Biar kiranya Alkitab menjadi bacaan harian bagi kita yang menuntun kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Pagi hari ini sebelum kita masuk, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Berkuasalah atas firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema bagi kita pagi hari ini, menghakimi orang dalam hati. Menghakimi orang dalam hati. Saya bacakan dari 1 Tawarik pasal 15 ayat 29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Di dalam pembacaan pagi hari ini, kita melihat bahwa Daud ini sangat bersukacita menyambut tabut Tuhan yang berhasil dia bawa ke kota Daud. Yang sebelumnya Daud menjadi marah karena apa? Karena tabut Tuhan ini tidak berhasil dibawa. Bahkan Daud merasa takut, gemetar, sehingga tabut Tuhan itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Tetapi ketika Obed-Edom diberkati oleh Tuhan karena tabut Tuhan ada di rumahnya, sehingga Daud pun merasa penting membawa tabut Tuhan itu dibawa ke kota Daud. Dan ketika Daud berhasil membawanya, dia sangat bersukacita. Alkitab mengatakan dia menari-nari, dia melompat, dia memuji Tuhan dengan senangnya, dengan segenap kekuatannya. Tetapi justru istrinya yang bernama Mikal, yaitu putrinya Saul, memandang rendah di dalam hatinya. Memandang rendah di dalam hatinya. Di dalam 2 Samuel dikatakan, ketika istrinya Daud yang bernama Mikal ini menegur Daud bahwa Daud telah merendahkan dirinya di hadapan hamba-hambanya sendiri. Bahkan Daud mengatakan, aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Kita melihat di sini bahwa Daud dengan segenap hatinya dan dengan segenap kekuatannya menari-nari di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan tahu isi hati Daud, yaitu dengan penuh ketulusan dia boleh tenggelam dalam sukacita Tuhan yang diekspresikan lewat menari-nari di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan istrinya Daud ini yang bernama Mikal ini, justru memandang Daud ini telah menghinakan dirinya. Itu perbuatan yang hina. Saudaraku, saya punya ilustrasi. Ada sebuah paduan suara ibu-ibu, atau dalam bahasa Batak dikatakan korina. Ya, jadi korina ini bisa mengalahkan corona, katanya saudara ya. Ya. Ada seorang ibu yang baru masuk bergabung di dalam kaum ina ini, atau kor ibu-ibu ini. Dia suka menonjolkan suaranya, sehingga membuat ada seorang ibu yang merasa jengkel dalam hatinya. Ini ibu baru pendatang, baru masuk, suaranya sudah menonjol begitu ya. Dia biasanya suka paling belakang begitu ya, tetapi suaranya paling menonjol begitu. Karena berkali-kali si ibu ini melakukan itu, akhirnya seorang ibu yang sudah jengkel ini, dia
protes kepada dirijennya atau pemimpin grup mereka. Si dirijen menjelaskan kepada ibu yang jengkel ini bahwa ibu yang suka menonjolkan suaranya itu adalah seorang yang buta. Dia sangat senang ikut bergabung di grup kita ini, katanya saudara ya. Dia diizinkan bergabung, itu sudah sangat senang bagi dia. Dan dia boleh memuliakan Tuhan. Ketika si ibu yang jengkel ini mengetahui bahwa demikianlah halnya, akhirnya ibu yang jengkel ini pun malah mensupport atau mendukung si ibu yang buta ini. Saudara yang kasih Tuhan, semangat saudara seiman kita ketika memuliakan Tuhan bisa dipandang miring oleh orang lain. Bahkan bisa menghakimi dalam hati. Karena mungkin juga melanggar aturan-aturan yang tidak formal. Misalnya saudara, ya di dalam gereja-gereja tertentu ada memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa roh. Ada juga orang yang memuji Tuhan dengan menari-nari. Ada orang yang memuji Tuhan dengan bersujud, atau dalam bahasa Batak dikatakan marsinggal. Tetapi ketika itu berasal dari hati yang meluap-luap untuk memuliakan Tuhan, semuanya menyenangkan Tuhan. Tetapi kita jangan menjadi hakim. Amin. Baik pun itu di dalam hati kita. Renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita, jangan kita menjadi hakim. Tetapi kita mari memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Mau ekspresinya seperti apapun itu, ketika tujuan hati kita untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan mengetahui isi hati kita. Tetapi ketika kita mau menghakimi orang lain, walaupun di dalam hati, ini Mikal ini saudara, dia menghakimi Daud dalam hatinya. Dikatakan di dalam 2 Samuel bahwa dia menjadi mandul. Artinya dia mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi biarlah kita mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Ketika kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain, tapi mari kita justru kita mempermuliakan Tuhan atas kebesaran Tuhan atas manusia. Dan kita pun biarlah orang-orang juga yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan yang boleh kami dengarkan, biarlah kiranya memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.